Hai Bray, kembali lagi di channel YouTube saya. Ini Ramdan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jangan lupa ibadah dan lakukan aktivitas yang bermanfaat. Di video kali ini saya akan membuat resep soto ayam. Ini soto enak banget, banyak banget isian dan toppingnya dari mulai bihun, telur, daging, tomat, dan daun bawang. Begitupun juga dengan koyaknya. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, komen, like, and share, dan tekan tombol notifikasinya. Enjoy! Oke, langsung saja kita masak. Yang pertama, di sini saya akan buat kuahnya dulu, kuah sotonya dulu. Nah, sebelum membuat kuah sotonya, di sini saya akan kupas dulu dan potong-potong dulu rempah-rempahnya karena nanti akan di blender dan langsung ditumis. Di sini saya banyak banget menggunakan rempah-rempah dari mulai 8 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, ada 1 ruas lada, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit. Nah, setelah itu baru disangrai. Nah, ini cara mengsangrainya. Kalian si apinya itu jangan terlalu besar ya, sedang aja. Nah, ada tambahan juga. Di sini saya menggunakan 8 sampai 9 buah kemiri, lalu ada 2 sendok makan ketumbar. Nah, setelah ini diaduk, lalu diaduk terus sampai si aromanya itu keluar ya. Ingat, jangan sampai si apinya itu besar supaya nanti tidak gosong. Kalau gosong nanti kan hasilnya akan pahit dan tidak akan enak. Nah, menurut saya sebelum di blender si bumbunya itu harus disangrai terlebih dahulu. Nah, kalau dirasa sudah cukup, sudah keluar aromanya, lalu matikan apinya dan tunggu agak dingin. Nah, setelah itu kalau sudah dingin waktunya di blender. Siapkan chopper atau blender, lalu masukkan rempah-rempah yang tadi sudah disangrai semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Setelah itu tambahkan air secukupnya, lalu tambahkan juga 2 batang bawang daun, lalu tutup dan langsung di blender. Nah, ini hasilnya. Pastikan hasil blenderannya itu halus ya, jangan sampai ada rempah-rempah yang masih menggumpal dan belum terblender. Oke, langsung saja. Setelah itu siapkan wajan, lalu masukkan minyak secukupnya dan masukkan juga rempah-rempah yang tadi sudah di blender. Masukkan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa supaya si bumbunya itu benar-benar terasa ya kalau agak lumayan banyak. Oke, setelah itu tambahkan juga 2 batang serai yang sudah digeprek, lalu tambahkan 8 lembar daun jeruk, tambahkan juga sekitar 5 sampai 8 lembar daun salam. Lalu nyalakan apinya, gunakan api sedang, aduk sampai matang dan si aroma rempah-rempahnya itu tercium ya. Nah, kalau sudah seperti itu, masukkan daging ayam. Di sini saya menggunakan 3 potong paha. Teman-teman bisa ganti menggunakan dada atau menggunakan bagian yang manapun, tergantung selera. Nah, tapi di sini saya menggunakan bagian paha. Nah, setelah itu diaduk terus sampai si bumbunya itu tercampur. Oh iya, daging ini sudah saya rebus ya sebentar sebelumnya. Jadi supaya tidak terlalu bau nantinya. Oke, setelah itu langsung saja masukkan 1500 liter air. Nah, untuk takaran airnya ini udah pas banget ya. Jadi teman-teman gak usah mengurangi atau menambahkan takarannya. Nah, setelah itu diaduk sampai semuanya tercampur ya. Jangan sampai masih ada yang menggumpal atau mengendap di bawahnya. Nah, setelah itu tambahkan 3 sendok teh garam, 3 sendok teh penyedap rasa, 2 jumput gula putih, dan 2 sendok teh merica bubuk. Nah, setelah itu aduk terus sampai nanti si airnya itu agak surut seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa diamkan tapi jangan terlalu lama. Nah, kalau sudah surut seperti ini, lalu angkat si dagingnya, daging ayamnya. Nah, setelah diangkat seperti ini, teman-teman bisa langsung disuir atau teman-teman juga bisa langsung digoreng. Nah, kalau saya pribadi di sini saya akan goreng terlebih dahulu, lalu setelah itu saya akan
suwir-suwir ayamnya. Nah, setelah itu kuahnya ini lalu sisihkan ke dalam mangkuk. Oke, next, setelah membuat kuah soto ayamnya, di sini saya akan membuat juga si topping atau isian dari soto ayamnya. Oke, di sini saya menggunakan 4 buah butir telur. Nah, sebelum dikupas, teman-teman direbus terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu dibuka semuanya sampai si cangkang telurnya itu udah bersih ya. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa dipotong-potong dengan sesuai selera. Kalau saya satu telur dipotong menjadi 4. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung sisihkan ke dalam mangkuk. Nah, selain telur, saya juga menggunakan topping tomat supaya agak lebih segar nanti si soto ayamnya. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah tomat, lalu potong-potong bebas mau dijadikan berapapun. Kalau saya untuk satu bulatnya itu, satu tomatnya itu saya jadikan 8. Setelah itu sisihkan. Nah, di sini juga saya menggunakan jeruk limau atau jeruk sambal. Ini jangan di-skip ya, jeruk ini bakalan seger banget nanti sotonya itu. Setelah itu dipotong jadi 2 seperti ini, lalu sisihkan juga. Nah, yang terakhir di sini saya juga menggunakan 2 batang daun bawang, rajang halus atau besar-besar sesuai dengan selera. Setelah itu sisihkan juga. Nah, ini adalah topping dari soto ayamnya. Nah, selain topping ini, saya juga akan membuat koyaknya supaya lebih enak lagi untuk si topping soto ayamnya. Oke, kupas bawang putih sekitar 4-5. Setelah itu potong-potong seperti ini, jangan terlalu tebal ya supaya cepat garingnya. Setelah itu digoreng sampai warnanya itu kecoklatan. Nah, kalau si warnanya itu sudah kecoklatan seperti ini, lalu jangan lupa langsung diangkat supaya si bawang putihnya itu tidak gosong ya. Angkat lalu tiriskan. Nah, setelah itu siapkan blender atau chopper, lalu masukkan 3 buah kerupuk udang. Di sini bebas menggunakan merek apapun ya. Nah, setelah itu masukkan juga bawang putih yang sudah tadi digoreng, lalu tutup dan langsung di blender saja. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Ini namanya koyak untuk campuran topping soto ayam. Tapi opsional ya, kalau teman-teman nggak mau gunakan koyak nggak apa-apa, jadi tidak harus menggunakan ini. Tapi menurut saya pakai koyak rasa soto ayamnya lebih enak. Oke, next, setelah itu saya akan siapkan juga topping yang lainnya atau isian yang lainnya. Di sini saya siapkan panci, setelah itu isi air secukupnya, lalu nyalakan api dan masukkan sekitar 2 keping bihun ya. Teman-teman bebas mau menggunakan bihun jenis apapun. Di sini saya menggunakan bihun jagung ya. Setelah itu kalau sudah dimasukkan, diamkan, tunggu sampai si airnya itu mendidih dan kondisi bihunnya itu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa diaduk, khawatir masih ada yang mentah. Diaduk terus, tunggu sampai si bihunnya itu semuanya sudah matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, semuanya angkat. Setelah itu lalu tiriskan. Oke, next, lanjut. Rasanya kalau makan soto nggak pakai sambal itu kayaknya hambar banget ya. Kayaknya ada kurang apa gitu. Jadi saya tambahkan sambal untuk jadi pelengkapnya. Oh iya, untuk bahannya gampang banget. Di sini saya menggunakan 3 buah cabai, 8-9 cabai rawit dan secukupnya air. Setelah itu baru di blender. Nah, ini hasil blenderannya ya. Jadi nanti itu hasilnya agak cair seperti ini. Nah, setelah itu baru siapkan teflon, lalu masukkan sambal yang sudah tadi di blender ke dalam teflon ini, lalu nyalakan api. Apinya api sedang ya, jangan api besar. Setelah itu masukkan setengah sendok teh garam. Nah, setelah itu diaduk sampai si airnya itu agak surut ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu matikan api dan sajikan. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Apalagi dimakan pas bulan puasa kayak gini. Cocok banget. Dan bisa juga ya dijadikan ide jualan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa ya, tekan tombol notifikasinya supaya nanti kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman langsung tahu. Ayo yang belum subscribe, cepetan subscribe, gratis kok. Thank you ya, bye bye.